Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Noval. Saya berasal dari jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Andalas. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh teknologi terhadap peningkatan global warming. Soal pertama, apa saja sih contoh teknologi yang menyebabkan peningkatan global warming? Contoh teknologi yang meningkatkan global warming seperti pembangkit listrik tenaga fosil. Pembangkit listrik tenaga fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam merupakan sumber utama emisi gas rumah kaca. Ketika bahan bakar fosil dibakar, mereka akan melepaskan karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida ke atmosfer. Gas-gas ini memerangkap panas matahari yang menyebabkan suhu bumi meningkat. Yang kedua, transportasi. Transportasi juga merupakan sumber emisi gas rumah kaca yang signifikan. Mobil, truk, pesawat, terbang, dan kapal laut semua menggunakan bahan bakar fosil yang melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer. Yang ketiga, pertanian. Pertanian juga merupakan sumber emisi gas rumah kaca yang penting. Ketika lahan diubah menjadi lahan pertanian, hutan dan lahan gambut ditebang yang melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Selain itu, produksi pupuk dan peternakan juga melepaskan gas rumah kaca. Yang keempat, industri. Industri juga merupakan sumber emisi gas rumah kaca yang penting. Pabrik dan kilang menggunakan bahan bakar fosil untuk menghasilkan produk yang melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer. Yang terakhir, konsumsi energi. Konsumsi energi juga merupakan sumber emisi gas rumah kaca yang penting. Ketika kita menggunakan listrik, bahan bakar, dan air, kita melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer. Soal yang kedua yaitu adalah apa sih dampak yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi yang menyebabkan peningkatan global warming? Dampaknya itu seperti kenaikan permukaan laut. Pemanasan global menyebabkan es di kutub mencair, yang menyebabkan permukaan laut naik. Hal ini dapat menyebabkan banjir di daerah pesisir, erosi pantai, dan hilangnya habitat. Yang kedua, perubahan pola cuaca. Pemanasan global menyebabkan perubahan pola cuaca yang dapat menyebabkan lebih banyak peristiwa cuaca ekstrim, seperti banjir, kekeringan, dan badai. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan properti, kehilangan nyawa, dan kegangguan terhadap kegiatan ekonomi. Yang ketiga, kepunahan spesies. Pemanasan global menyebabkan perubahan iklim yang dapat membuat habitat banyak spesies tidak dapat dihuni. Hal ini dapat menyebabkan kepunahan spesies, berdampak buruk pada ekosistem. Dan terakhir adalah kesehatan kita sendiri, yaitu kesehatan manusia. Pemanasan global dapat menyebabkan masalah kesehatan manusia, seperti penyakit pernapasan, penyakit jantung, dan kanker. Hal ini karena polusi udara dan perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan jumlah polutan di udara, yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Soal yang terakhir yaitu, bagaimana sih peran kita untuk mengatasi peningkatan global warming? Sebenarnya ada banyak, tetapi saya hanya menyebutkan sedikit saja. Peran kita yaitu seperti beralih ke sumber energi terbarukan. Kita dapat beralih ke sumber energi terbarukan seperti energi matahari, angin, untuk mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Sumber energi terbarukan tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, sehingga dapat membantu mengurangi pemanasan global. Yang kedua, meningkatkan efisiensi energi. Kita dapat meningkatkan efisiensi energi dengan melakukan hal-hal seperti menggunakan peralatan yang hemat energi, mematikan lampu saat tidak digunakan, dan mengisolasi rumah kita. Hal ini dapat membantu mengurangi konsumsi energi kita, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kita dapat mengurangi penggunaan pribadi dengan berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum. Hal ini dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh kendaraan. Yang keempat, menghemat air. Kita dapat menghemat air dengan melakukan hal-hal seperti tidak menyiram rumput terlalu sering, memperbaiki kebocoran air, dan menggunakan air bekas untuk menyiram tanaman. Hal ini dapat membantu mengurangi dampak pemanasan global, karena air yang digunakan untuk irigasi pertanian dan industri juga menghasilkan emisi gas rumah kaca. Yang kelima, menanam pohon. Pohon menyerap karbon dioksida dari atmosfer, sehingga dapat membantu mengurangi pemanasan global. Kita dapat menanam pohon di halaman rumah kita, di taman, atau di hutan. Dan yang terakhir, kita juga harus menghemat dan mempergunakan teknologi secara baik dan bijak. Karena dengan kita menggunakan teknologi secara bijak dan baik, kita dapat mengurangi
peningkatan global warming tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.